Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa atau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembelajaran dirasah Lughatil Arabiyyah, qawaid, kaidah di dalam berbahasa Arab. Yakni untuk yang sesi pertama kita belajar ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar. Melanjutkan pertemuan yang telah berlalu, kita sudah sampai pada halaman 53 ya. 52 ya, 52 selesai ya Pak ya. 52 selesai, berarti sekarang sudah masuk 53 ya. Di situ disebutkan mansubatul asma'i. Mansubatul asma'i. Artinya isim-isim yang dinasabkan. Ya, isim-isim yang dinasabkan. Berarti kita telah berlalu marfu'atul asma' selesai, sekarang mansubatul asma'. Untuk marfu'atul asma' kemarin ada berapa? Ya, 7 termasuk tawabi. Nah, ini nanti untuk mansubatul asma' ada 12 termasuk tawabi. Nah, kalau tawabinya dipecah-pecah, tawabi ada berapa? 4, maka totalnya ada 15 mansubatnya. Al-mansubatu isna asyara nau'an. Jadi isim-isim yang dinasabkan itu ada 12 bentuk, 12 macam. Wahia yaitu al-ula al-maf'ulu bihi. Yang pertama maf'ul bih. Ya, tidak usah diterjemahkan ya. Kita jadikan bahasa serapan aja. Pengertiannya insyaallah akan menyusul satu persatu. Tsaniyah al-maf'ulu fihi. As-salisa al-maf'ulu li ajlih. Ar-rabi'a al-maf'ulul mutlaqu. Al-khamisa al-maf'ulu ma'ah. As-sadisah al-halu. As-sabi'ah at-tamyizu. As-saminah al-mustathna. At-tasi'ah khabaru kana au ihda akhawatiha. Al-ashirah ismu inna au ihda akhawatiha. Kemudian ihda asyara al-munada. Kemudian as-saniyata asyara at-tawabi'u. Ya. Jadi satu maf'ul bih sudah sering kita dengar, gampangannya itu objek gitu ya. Kita pendekatan pemahaman aja, gampangannya itu bahasa Indonesianya objek. Maf'ul bih keterangan. Maf'ul fih itu keterangan. Bisa keterangan waktu atau tempat. Ya, maf'ul fih ini nama lainnya ad-dzarfu, dzaraf. Kita juga sudah pernah dengar kan, maf'ul fih itu nama lainnya dzaraf. Kemudian maf'ul li ajli, untuk gampangnya itu memahaminya maf'ul li ajli itu keterangan sebab ya, melakukan perbuatan, sebab atau tujuan. Jadi ini nanti seringnya ciri-cirinya itu amalan hati. Sebabnya apa melakukan itu. Kemudian maf'ul mutlaq itu nama lainnya masdar. Ya, masdar. Dia dibentuk dari
masdarnya fiil sebelumnya. Jadi ketika dalam suatu kalimat ada fiil, kemudian maf'ulnya itu bentuknya dari fiilnya, maka itu namanya maf'ul mutlak. Contohnya dzaraba dzarban. Nah, dzarban di situ dia maf'ul mutlak itu namanya. Sebagaimana dulu sudah pernah kita belajar tentang macam-macam masdar, itu bisa masuk ke kategori maf'ul mutlak. Kemudian maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah nanti secara arti itu menunjukkan makna kebersamaan. Kebersamaan. Ya, itu maf'ul ma'ah. Jadi bersama siapa? Kemudian al-hal itu nanti menunjukkan tentang keadaan. Nah, keadaannya nanti bisa menunjukkan macam-macam, bisa menunjukkan keadaan pelaku ataupun objek atau perbuatan. Itu hal, menunjukkan keadaan. Kemudian at-tamyiz, tamyiz itu nanti artinya secara arti itu pembeda. Berarti nanti menerangkan tentang sesuatu yang belum jelas dari suatu perbuatan. Soalnya nanti akan dijelaskan dengan contoh, akan lebih mudah. Kemudian yang ke-8 al-mustatsna itu artinya pengecualian. Pengecualian. Jadi adat mustasna, alat untuk pengecualian itu diantaranya illa. Nah, illa kecuali, nah itu namanya adatul mustasna. Adatul istisna. Terus kemudian yang ke-9 khobarnya kana atau salah satu dari saudari-saudarinya kana. Ya, kalau khobarnya kana masuk ke sini mansubat. Kalau isimnya kana masuk ke marfu'at, masuk pembahasan marfu'at. Kemudian yang 10 isimnya inna atau salah satu dari saudari-saudarinya inna. Ya, isimnya inna ini masuk ke mansubat, adapun khobarnya inna masuk ke pembahasan marfu'at, sudah berlalu. Dan yang 11 al-munada, panggilan. Nah, memanggil nama orang itu nanti i'rabnya juga mansub. Kemudian yang ke-12 tawabi, pengikut, yaitu berupa apa aja? Ataf, na'at, badal, taukid. Kita masuk yang pertama, al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Definisinya al-maf'ulu bihi ismun, ya ini bagusnya ditambahi ismun mansubun. Jadi setiap kita membahas marfu'at atau mansubat itu dikasih keterangan mansubun. Mau apa? I'rabnya juga. Ismun mansubun, jadi nanti terjemahnya ya. Ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Maf'ul bi adalah isim yang dinasabkan. Jadi pasti mansub maf'ul bi, tidak mungkin marfu. Makanya dikatakan ismun mansubun. Dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, yang menunjukkan atas orang atau sesuatu, lebih umum sih, tidak cuma orang, atas orang atau apa saja yang fi'il atau perbuatan terjadi padanya. Waqa'a alaihi itu terjadi padanya. Jadi al-fi'lu fi'il, perbuatan itu terjadi padanya. Nah, kalau fa'il dulu apa, masih ingat? Menunjukkan apa? Dalla ala man fa'alal fi'la, menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Nah, jadi pelaku. Tapi kalau maf'ul bih itu dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, fi'il itu terjadi pada dia atau yang dikenai pekerjaan, yang dikenai perbuatan. Nah, maka menjadi objek, bahasa gampangannya, dikenai perbuatan. Mislu, contohnya katabal waladud darsa. Ya. Kataba telah menulis, al waladu seorang anak, ad-darsa pelajaran. Nah, kalau kita susun dari beberapa kata ini menjadi kalimat, maka susunannya harus sesuai dengan kaidah bahasa.
Ini kaidah bahasa Arab, susunannya jumlah fi'liyah namanya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau bahasa Indonesia, maka ngikuti kaidah bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Kalau tidak sesuai seperti ini aja, kalau seperti ini nanti predikat, subjek, objek, itu nanti tidak enak terjemahannya. Telah menulis seorang anak pelajaran, ngambang kan itu. Dari sisi pemahamannya kan nggak enak, nggak bisa dipahami, ngambang. Nah, maka sesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Subjeknya mana? Seorang anak. Predikatnya mana? Telah menulis. Objeknya adarsa, pelajaran. Maka terjemahannya seorang anak telah menulis pelajaran. Ini kaidah menerjemahkan seperti itu. Jadi tetap kembalikan ke kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia. Iya, bahasa masing-masing. Agar apa? Agar bisa dipahami dengan bahasa kita. Kalau nggak bisa dipahami ya sia-sia kita belajar ya gitu. Harus sesuai kaidah. Kembalikan ke kaidah. Oh, sama. Meninggal. Iya. Iya. Iya, sama. Oh, iya. Oh, ngaten. Insyaallah coba nanti. Nggih. Yang meninggal, yang firman yarhamuh. Contoh yang kedua, syaribat Maryamul labana. Ya. Syaribat apa artinya? Minum. Maryamu, Maryam. Al-labana, susu. Nah, ini di Durusulullah sudah pernah dapat kita. Nah, sehingga terjemahkannya bagaimana? Ya, Maryam telah minum susu. Kemudian contoh yang ketiga, darabal ustadzu waladaini. Daraba memukul, al ustadzu ustad, waladaini apa? Dua orang anak. Berarti terjemahnya ya, ustaz tersebut telah memukul dua orang anak. Kemudian yusa'idu Hasanun al-banati. Kalau disambung Hasanunil banati. Bisa kan? Paham kan, pernah dengar kan kaidah gitu? Jadi tanwin disambung ke alif lam itu sama saja nun sukun dibantu dengan kasroh. Yusa'idu Hasanunil banati. Yusa'idu artinya membantu. Hasan al-banati anak-anak perempuan, jamak muannats salim. Nah, maka di sini terjemahnya ini fi'il mudhari. Hasan sedang membantu anak-anak perempuan. Nah, kalau kita kembalikan ke definisi tadi, maf'ul bih itu adalah ismun mansubun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, isim yang dinasabkan. Kalau pada kata atau contoh yang pertama, kata bal waladu darsa, mana maf'ul bihnya? Ad-darsa. Karena dia mansub. Nah, alamat nasabnya fathah karena li'anahu isim mufrad. Nah, ad-darsa di situ perbuatan itu terjadi pada darsa. Perbuatannya apa? Menulis. Ya. Penulisannya itu pada apa? Pada pelajaran. Jadi pemahamannya seperti itu. Dikenai pekerjaan itu hanya maf'ul bih tadi. Kemudian yang syaribat Maryamul labana sama mansub, alamat nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Yang waladaini sekarang, darabal ustadu waladaini, mana maf'ul bihnya? Waladaini, dia mansub sebagai maf'ul bih. Alamat nasabnya ya al-ya'u li'anahu ya karena isim musanna. Nah, itu nanti ngerobnya gitu kalau kita belajar ngerob.
waladaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu al-musanna. Kemudian kalau yang yusaidu hasanunil banati, loh kok banati kasroh? Nah, al banati itu memang maf'ul bih, ya, mansubun, alamat nasabnya memang kasroh. Kenapa? Li'annahu jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Jadi contohnya kan yang sudah pernah kita dapatkan, muslimatun ketika marfu, ketika mansub muslimatin. Ya, ketika majrur sama muslimatin. Itu namanya jamak muannats salim. Mahfum insyaallah. Ustaz, ini ada hubungannya dengan ma'rifat dan nakirah enggak? Ini kan yang bahwa ini doroba ustadu waladaini. Di sini kan bukan yusaidul hasan. Bisa dikaitkan dengan ma'rifah itu biar lebih jelas karena sebagai pelaku. Ya, meskipun tidak harus. Meskipun tidak harus. Misalkan yang pertama ya, katabal waladu. Itu misalkan dikasih kataba waladun boleh. Tidak ada masalah. Kataba waladun berarti seorang anak telah menulis pelajaran. Berarti nakirah, seorang anak yang mana? Belum tahu, tidak tahu saya, tapi cuman saya tadi tahu aja seorang anak di sana ada nulis pelajaran gitu. Tapi kalau sudah ma'rifah, katabal waladud darsa, kita sudah tahu, oh anak itu tadi. Anak itu tadi telah menulis pelajaran. Ya, jadi tidak ada apa, bebas, boleh nakirah, boleh ma'rifah. Cuman kalau ditanyakan Bapak tadi, al ustadu itu ma'rifah, hasanun juga ma'rifah. Bukan al hasanu. Kenapa hasanun ma'rifah, Pak? Nah, malah saya kembalikan pertanyaan. Karena hasanun termasuk anwaul ma'rifah yang mana? Halaman sampingnya tuh. Alam. Ya, al-alamu nama, ismun karim. Ya, Hasan nama orang Hasan. Maka dia termasuk ma'rifah di situ. Yang dikasihkan contoh di sini semua ma'rifah. Al-waladu mu'arraf bi'al. Ya kan? Maryamu alam. Al-ustadu mu'arraf bi'al. Hasanun juga alam. Berikutnya di halaman selanjutnya 54, macam al-maf'ulu bihi. Ada dua macam, zahirun wa dhamirun. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Masih ingat definisi zahir? Sesuatu yang ya, nampak apanya? Kalau lawan daripada dhamir, isim dhohir lawan daripada dhamir, itu definisi dhohirnya apa? Setiap sesuatu yang punya nama. Ya, kullu musamman, ya, segala sesuatu yang punya nama. Jadi namanya jelas. Kalau dhamir itu sekedar kata ganti aja, tidak pakai nama. Nah, contoh yang dhohir, daraba aliyun kalban. Mana maf'ul bihnya? Kalban. Ya zahir, punya nama kalban. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Mana maf'ul bihnya? Qur'anan. Nah, itu isim zahir. Adapun dhamir, maka perhatikan contohnya sa'altuka. Mana yang maf'ul bih? Ya, tu apa ka? Ya. Ka. Jadi sa'altuka itu sudah mengandung 3 kata. Sa'ala fi'il, tu itu fa'il, dhamir sebagai fa'il, ka dhamir sebagai maf'ul bih, dhamir nasab. Nah, jadi yang dhamir ka itu dhamir. Kemudian amartuhum, mana yang maf'ul bih? Hum. Ya muruni, mana yang maf'ul bih? Ya, ya-nya ya, ya mutakallim, ya-nya. Ya muru, la wawunya apa itu? Ada yang tahu?
Waw jamaah sebagai apa? Ya, fa'ilnya, pelakunya. Ya'muruni berarti ya'muru. Ini sebenarnya kurang nun satu ya. Ya'murunani harusnya gitu. Ya'murunani. Cuman mungkin ya ini cuma ngambil sedikit aja cuplikan aja. Ya'muruni enggak masalah. Mereka banyak laki-laki sedang memerintahkan aku. Ada yang belum tahu artinya? Daraba Aliun kalban, Ali telah memukul seekor anjing. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan, Muhammad sedang membaca Quran. Sa'altuka, aku telah meminta kamu. Amartuhum, aku telah memerintahkan mereka. Ya'muruni, mereka sedang memerintah aku. Berikutnya, nama diju fil maf'uli bihi. Ya, fi itu istilahnya maf'uli. Maf'uli itu majrur ya, salah harokat itu. Nama dij itu artinya model-model. Model. Model tahu kan model? Tipe. Variasi. Maksudnya model di situ variasi. Ya. Variasi maf'ul bih, variasi di dalam maf'ul bih. Ya. Model-model di dalam maf'ul bih. Nah, ini dikasih ada 6 model nih. Ada 6 model. Yang pertama, itu susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini asal. Nah, ini urutan yang asal. Secara asal ini urutan yang asli. Namanya jumlah fi'liyah itu seperti ini. Ya, jumlah yang diawali dengan fi'il. Maka fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contohnya qara'a Muhammadunil Qur'ana. Qara'a fi'il, ya fi'il madhi. Muhammadun fa'il marfu'. Al-Qur'ana maf'ulun bi mansub. Berikutnya contoh yang bawahnya itu ishtara Aliyun sauban. Ishtara itu fi'il, Aliyun itu fa'il, sauban itu maf'ul bi. Yang artinya yang kedua ini ishtara apa? Membeli. Ya, Ali telah membeli sebuah pakaian. Ya, sauban. Sebuah pakaian. Nah, kemudian model yang kedua itu maf'ul bi sama fa'ilnya ditukar. Setelah fi'il maf'ul bi dulu, baru fa'il. Fi'il, maf'ul bi, fa'il. Nah, namun untuk model yang kedua ini ada syaratnya. Ketika memang ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya urutan yang kedua itu adalah maf'ul bih. Jadi tidak bisa sembarangan. Untuk yang contoh pertama itu sa'alan nabiyya rajulun. Ini seandainya kalimat ini datang, misalkan ini datang dalam sebuah hadis, maka harus jelas sanadnya. Ini yang bertanya nabi atau rajul. Nah, harus jelas. Atau bisa dilihat konteks isi kalimatnya nanti. Ya. Kan ini kan terjemahannya fa'ilnya kan rajul, berarti seorang laki-laki atau ada seorang laki-laki, masih umum ada seorang laki-laki telah bertanya kepada nabi. Nah, ini tergantung konteks kalimatnya. Tiba-tiba failnya kok di belakang itu harus ada petunjuknya. Nah, kalau yang kedua itu jelas. Kalau yang kedua memang urutan kedua itu pasti maf'ul bih, gak mungkin fa'il. Kenapa? Dari sisi makna itu pasti maf'ul bih, gak bisa dipahami kalau fa'il. Katabat darsa waladun. Nah, artinya waladunnya fa'il. Seorang anak telah menulis pelajaran. Kan gak mungkin pelajaran telah menulis seorang anak. Nah,
Ini susunan apa? Yang model kedua ini fiil maf'ul bih sama fa'il harus ada qarinah istilahnya, harus ada petunjuknya di situ. Tidak bisa sembarangan kita. Nah, maka dari itu ketika kita menjumpai firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa takliman, Allah lafdzul jalalah di situ marfu. Nah, ini asal Allah yang mengajak bicara kepada Musa, bukan Musa yang mengajak bicara kepada Allah. Nah, ini orang-orang apa yang sesat dan menyesatkan itu main nahwu dia. Nah, mereka menyimpang, oh tidak bisa itu wa kallamallaha Musa. Karena Musa kan alamat doma atau fathahnya kan muqaddarah semua. Ya kan? Musa tidak kelihatan. Nah, ini dia mempermainkan pada lafzul jalalahnya itu. Mereka tujuannya apa? Ingin menolak sifat kalamnya Allah. Nah, jadi yang berbicara itu Musa, bukan Allah. Nah, mereka ingin menolak sifat kalamnya Allah itu. Orang-orang Mu'attilah Jahmiyah ini. Nah, kalau kita kembalikan kaidah nahwu juga tidak bisa urutan apa yang kedua setelah fiil itu maf'ul bih, nggak bisa, harus ada qarinahnya. Tetap asalnya setelah fiil itu pasti fa'il dulu. Sehingga wa kallamallahu Musa. Musa di situ maf'ul bih. Ya, ini urut apa model yang kedua perlu diperhatikan syaratnya tadi. Syaratnya memang ada petunjuk yang menunjukkan kalau urutannya seperti itu. Kalau tidak ada petunjuk tidak bisa. Harus kembali ke model pertama, model asal gitu. Nah, berbeda nanti kalau maf'ul bihnya itu berupa domir. Model yang kelima. Model yang kelima. Nah, kalau maf'ul bihnya berupa domir, fa'ilnya dhohir, itu pasti maf'ul bih dulu. Sedangkan fa'ilnya pasti dibelakangkan. Karena namanya domir itu biasanya di situ domir nasab itu bersambung. Namanya domir nasab muttasil. Ya kan? Domir nasab muttasil. Itu model yang kelima nanti. Sekarang kita model ketiga dulu. Kembali ke model ketiga, fiil, fa'il, maf'ul bih. Cuman perhatikan fa'ilnya di situ berupa domir. Fiil fa'ilnya berarti gandeng jadi satu kata seolah-olah. Sa'altu Rasulallahi. Mana maf'ul bihnya? Rasulah. Ya, Rasulallahi. Fiil fa'ilnya jadi satu. Sa'altu. Ya, fa'ilnya berupa domir, fa'ilnya berupa domir. Tu, aku telah bertanya kepada Rasulullah. Contoh yang kedua, qara'tul majallata. Aku telah membaca sebuah majalah. Masih gampang ya, insyaallah bisa difahami. Kemudian yang keempat, nah, fi'il, fa'il, maf'ul bih tetap harus urut. Ini wajib urut. Fi'il, fa'il, maf'ul bih ketika fa'il dan maf'ul bihnya sama-sama domir. Nah, ini wajib. Yang model 4 ini wajib urut, tidak boleh kebalik. Amartuka, enggak mungkin amarkatu. Tidak ada itu. Tidak mungkin sama sekali, tidak ada itu. Nah, amartuka, karena amartu itu sudah fi'il madhi, kan sudah tasrifannya sudah seperti itu. Enggak ada amarka. Nah, amarka itu ada. Jadi amartuka ini wajib yang model 4. Artinya aku telah memerintah kamu. Kemudian as'aluka. Nah, as'aluka ini fiil. Ada yang tahu ini fiil apa? Mudhari. Ya, fiil mudhari. As'alu di situ sudah ada fa'ilnya. Cuman fa'ilnya domir mustatir, bukan hamzahnya. Itu hamzahnya hamzah mudharaah. Fa'ilnya domir mustatir, nyebutnya gitu. Karena fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. As'alu itu fi'il. As'alu setelah lu kan nggak ada fa'ilnya, maka mustatir disembunyikan. Nah, mustatirnya kalau ana itu wujuban. As'alu ka. Nah, ka-nya di situ maf'ul bih, domir nasab muttasil. Nah, yang model 4 ini wajib.
Kemudian yang model kelima, fi'il, maf'ul bih dan fa'il. Ketika maf'ul bihnya itu dhamir, maka dia juga disambungkan dulu sama fi'ilnya. Disambungkan dulu sama fi'ilnya. Tidak mungkin terpisah ke belakang. Jadi nggak mungkin amaro Rasulullahi ni, itu nggak mungkin itu. Jadi dhamirnya itu disambungkan ke fi'ilnya terlebih dahulu. Jadi amaroni Rasulullahi, artinya Rasulullah telah memerintahkan aku. Kemudian contoh berikutnya sa'alani ustadzun. Failnya ustadzun, maf'ul bihnya ni, ya mutakalimnya ya. Nah, artinya seorang ustadz telah meminta kepadaku atau bertanya kepadaku. Kemudian yang keenam itu maf'ulun bih muqaddam. Maf'ul bih yang didahulukan. Maf'ul bih yang didahulukan di awal, maka memakainya dhamir munfasil. Ya, dhamir nasab munfasil. Dia berdiri sendiri, munfasil, terpisah. Ya, contohnya iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka, asalnya itu model nomor 4, Pak. Ya, asalnya model nomor 4, na'buduka. Cuman nanti di dalam tata bahasa lanjutan, ketika suatu kata yang haknya asalnya di belakang kok dikedepankan, itu ada faedah pembatasan. Pembatasan, ya yufidul hasr, memberi faedah pembatasan, sehingga terjemahannya iyyaka na'budu itu hanya kepadamu kami beribadah. Tapi kalau sekedar na'buduka, kami beribadah kepadamu, kami menyembahmu, gitu aja. Tidak ada hanyanya, itu tidak ada. Tapi ketika didahulukan maka ini ada faedah pembatasan. Nah, adapun contoh yang terakhir itu khubzan akaltu. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri lagi. Nah, boleh itu. Jadi pada roti aku telah memakan. Roti telah aku makan. Ya, khubzan akaltu. Namanya apa ya? Mas, namanya Mas kalau maf'ul bih seperti ini di depan. Bukan, lupa saya namanya. Kalau tanazu itu kan dua fiil berebut satu ma'mul. Kalau pernah dapat Mas? Pernah dapat keterangan ini? Jadi maf'ul bih yang didahulukan itu namanya bukan tanazu, apa ya? Semacam istighol juga, mirip istighol, tersibukkan ya. Nanti kita carikan. Jadi ini contoh atau model yang keenam, maf'ul bihnya didahulukan. Meskipun ada bentuk lainnya, tapi nanti bukan susunan atau bukan jumlah fi'liyah. Kalau misalkan di depannya itu al-khubzu akaltuhu, nah, itu beda lagi. Itu susunan mubtada khobar. Roti tersebut adalah aku telah memakannya. Nah, itu susunan mubtada khobar. Kalau ini dinasabkan ini. Apa? Istighol atau apa itu ya? Lupa saya. Nah, ini model-model maf'ul bih. Nah, ada yang ditanyakan? Dari 6 bentuk susunan maf'ul bih ini berarti semua artinya sama. Kalau dalam bentuk satu bentuk ya. Semua nerjemahkan ke bahasa Indonesianya. Iya, sama. Kemudian yang tadi nomor 2 tadi ada syaratnya, kalau tadi ada apa tadi? Ada petunjuk yang memang menunjukkan maf'ul bihnya didahulukan daripada fa'il. Seperti apa petunjuknya? Petunjuknya seperti tadi yang nomor 2, kata badarsa waladun. Kan tidak mungkin itu adarsu. Misalkan dorobal jidaro waladun. Ini petunjuknya dari maknanya ya?
Ya, dari sisi maknanya itu menunjukkan memang urutan kedua itu adalah maf'ul bi. Dan semua bisa sama digunakan untuk arti yang sama, semuanya boleh digunakan. Bisa. Bisa. Nah, kalau yang contoh pertama itu sa'ala nabiyya rajulun, berarti nanti lihat konteks isi kalimat setelahnya itu apa. Jadi tetap kembali lagi yang perlu kita ingatkan, cara menerjemahkannya itu tetap kita kembalikan ke kaedah bahasa terjemahannya. Kalau kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya kembalikan ke kaedah bahasa Indonesia, yaitu SPO, subjek, predikat, objek gitu. Sampun? Baik. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.